Halo Kiola Fams, how are you doing? Ya, semoga kalian lebih baik dan baik daripada hari kemarin. Ya, sampai ketemu lagi guys. Lama tak jumpa ya. Jadi ini kita akan buat video baru lagi, yaitu tentang apa kira-kira? Oke, ikuti terus ya. Ya, pernahkah Kiola Fams mempelajari tentang causative verbs? Apa itu causative verbs? Ya, kalau kali ini kita bakalan bahas causative verbs secara detail. Jadi kita akan bahas di videonya. Kita bakal bahas habis-habisan tentang causative verb dari mulai pengertian, rumus, sekalipun contoh dalam kalimatnya. Tapi simak terus videonya, jangan skip dan subscribe, share, like, follow, komen, dan klik tombol loncengnya, itu paling penting. Dan kalian juga bisa ikuti media sosial kita. Ya, pengertian causative verb. Causative verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek membuat seseorang atau sesuatu melakukan satu aksi atau melakukan suatu aktivitas. Seperti itu guys. Nah, contoh causative verb antara lain ada allow, cause, convince, enable, force, get, have, hold, keep, lead, let, make, motivate, permit, and require. Namun yang paling populer dalam causative verb dan umumnya digunakan antara lain yaitu ada let, make, have, and get. Alright, seperti apa? Lanjut. Ya, rumus aktif dan pasif causative. Jadi yang namanya kalimat causative verb itu ada bentuk aktifnya juga ada bentuk pasifnya. Nah, di situ contoh rumus bentuk aktif dari causative. Nah, ada subjek, causative verb, agent, action verb, dan verb infinitive. Nah, example-nya, contoh kalimatnya seperti ini. My aunt made me do the cleaning. My manager had me finish the reports in a week. Manuel gets Fabian to do the group assignment. Nah, itu yang bentuk aktif dari causative verb. Jadi ada subjek, causative verb, agent, action verb, itulah rumusnya. Nah, bagaimana yang pasif verb? Nah, inilah yang pasif. Jadi ada subjek, causative verb, object, action verb 3 atau past participle itu bentuk ketiga ya. Jadi ada pun causative verb yang diikuti oleh past participle atau bentuk itu adalah hanya causative verb get dan have. Inilah contoh kalimatnya. Nah, I have my bag repaired. Maria got the car washed. Jadi kalau diartikan lah, saya meminta sepeda saya diperbaiki. Tahu Maria meminta mobilnya dicuci. Jadi artinya adalah pasif. Itu jadi bentuk pasif causative verb. Alright guys, nah kali ini kita akan bahas satu persatu. Let itu gimana penggunaannya, make penggunaannya gimana, have penggunaannya gimana, dan get penggunaannya gimana. Oke, next. Nah, penggunaan causative verb seperti yang saya bicarakan ya, sesuai dengan yang saya jelaskan bahwa ada yang umum itu ada let, make, have, dan get. Penggunaannya itu juga berbeda-beda. Jangan skip, kalau bakal tunjukin satu-satu. Oke, ingat klik pojok kanan atas, di situ ada video lainnya dari Kiola. Silahkan klik dan bisa kalian tonton. Nah, kita mulai dari let. Let digunakan saat kita mau memberi izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu terjadi tanpa berusaha menghentikannya. Nah, rumusnya subject, let, object, person plus kata kerja dasar atau bentuk satu. Ini contoh kalimatnya. My father let me choose my future career. The shepherd lets him sheep graze in the meadow. Oke, nah itulah causative verb let. Dan berikutnya yaitu make. Make digunakan saat kita ingin memaksa seseorang melakukan sesuatu atau menyebabkan cause seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Oke. Rumusnya subject, make, object, person tetap bentuk satu kata kerjanya. Ini contoh kalimatnya. Indra always makes me laugh. She made her daughter eat broccoli. Itulah contoh kalimatnya dari bentuk causative verb. Oke, paham guys? Selanjutnya yaitu have.
Nah, have ini nanti mempunyai 3 rumus yaitu berbeda. Kita langsung jelasin langsung aja ya. Have somebody do something atau have again very infinitive digunakan ketika kita membicarakan tentang kita menyebutkan cause, membujuk atau persuade, meminta, ask atau arrange seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita. Yang kedua, have somebody doing something atau have again present participle itu dapat digunakan untuk aksi yang terjadi secara terus-menerus selama periode waktu tertentu. Dan yang ketiga, have something dan have object past participle. Oke, nah jadi rumus yang pertama dikutip 1, rumus yang kedua dikutip ing, rumus yang ketiga dikutip oleh verb 3 yang bisa diartikan yaitu sebagai aktif yang membicarakan tentang seseorang yang melakukan sesuatu yang kita minta digunakan pada proses atau aksi daripada yang melakukannya itu. Oke. Nah, contoh kalimatnya seperti berikut. Nah, my boss had me working on several projects last year. I had my house renovated last week. Ini yang masih karena dikutip oleh verb 3. Oke, yang atas itu dikutip verb ing karena working. Kalau yang terakhir yang dikutip oleh verb 3 juga ya. She had her phone's battery replaced by a local shop. Oke, nah itulah contoh dari bentuk causative verb yang have. Sekarang yang get. Yang get digunakan ketika ada seseorang yang membuatnya melakukan sesuatu dengan paksa. Mungkin bisa dikatakan mirip maknanya dengan have somebody do something, namun berbeda struktur kalimat. Jika have dikutip infinitive, sedangkan get dikutip oleh to infinitive. Oke, ini contoh kalimatnya. She got her father to buy her new bag. They got my cat to stop pairing. Willis got her room clean. Dan ini dikutip oleh verb 3 atau past participle karena yang dikutip 3 participle yang artinya pasif itu hanya have dan get with that tidak. Oke, dari sini paham? Alright, good job. Nah, alright guys, demikianlah penjelasan causative verb bagaimana dari definisi atau pengertian sudah, rumus sudah, pengertian sudah, begitu dengan contoh-contohnya. Oke, so jangan lupa bisa mengaplikasi dalam diri speaking. Kalau ada pertanyaan, tolong kolom komen. Oke, itulah yang bisa kita sampaikan kepada kalian semuanya. Oke, thanks for watching. Semoga materi hari ini bermanfaat. Jangan lupa